Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips buat teman-teman kita yang khususnya yang ingin belajar dalam budidaya ikan lele teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar budidaya ikan lele, teman-teman menonton video yang tepat ya. Dan usahakan sebelum teman-teman budidaya ikan lele, simak video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Sebelum teman-teman budidaya ikan lele, pastikan teman-teman mempunyai modal yang sesuai ya teman-teman ya. Dan modal ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena dari segi modal ini kita bisa menentukan berapa kapasitas budidaya kita ya teman-teman ya. Misal jika teman-teman ingin budidaya 1000 ekor lele ya, katakanlah teman-teman ingin tebar ukuran 57, harganya mungkin sekitar 150, dan biaya kolam kurang lebih sekitar 250.000 itu per satu kolam. Dan jika teman-teman ingin membuat 2 kolam, maka uangnya sekitar 500.000, dan itu belum termasuk uang pakan teman-teman ya. Dan kebanyakan dari petani ataupun pemula, mereka akan kaget setelah mereka budidaya di pertengahan, karena mereka belum menyiapkan modal yang sesuai ya. Dan jika mereka budidaya pun, mereka biasanya membeli katakanlah 2000 bibit ya, dan mereka tidak tahu dari 2000 bibit ini menghabiskan pakan berapa kilo dan menghabiskan uang berapa ratus ribu ataupun berapa juta. Jadi seperti itu teman-teman ya. Usahakan modal ini menjadi kunci yang utama teman-teman ya. Setelah modal teman-teman, buat khusus yang untuk pemula ya, sebelum teman-teman budidaya ikan lele, pastikan teman-teman minimal mempunyai 2 buah kolam teman-teman ya, untuk budidaya ikan lele pembesaran. Kenapa 2 kolam? Karena satu kolam pertama itu kita untuk tebar bibit, lalu untuk kolam yang kedua ini kita bisa gunakan setelah kita mau melakukan penyortiran. Karena tahapan budidaya ikan lele tidak mungkin ikan lele kita itu tumbuh secara merata ataupun pertumbuhannya itu sama, tidak mungkin ya teman-teman ya. Jadi jika ada petani yang bilang budidayanya itu bisa rata, itu hal yang hoax ya teman-teman ya, tidak bisa. Jadi mungkin kalaupun bisa, pasti ada satu istilahnya itu ya, dari 1000 ekor mungkin ada sekitar 100 atau 200 ekor itu yang ukurannya berbeda. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu yang tidak kalah penting untuk teman-teman yang ingin belajar budidaya ikan lele, teman-teman harus belajar bagaimana cara merawat air ya. Cara merawat air ini itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah sumber kehidupan untuk ikan lele tersebut teman-teman ya. Pastikan teman-teman sebelum budidaya ikan lele, pastikan kondisi air sudah tersedia, baik itu sumur, pam ataupun air danau ya. Kita bisa menggunakan air dari beberapa tempat tersebut. Kalau teman-teman ingin menggunakan air pam, usahakan jangan menggunakan air pam yang mengandung kapori teman-teman ya, karena itu sangat bahaya sekali. Dan jika ingin menggunakan air danau, pastikan air danau tersebut tidak tercemar ataupun tidak tidak ada obat yang mematikan untuk ikan ya teman-teman ya. Lalu cara perawatan air untuk ikan lele ini kita bisa kurangi kurang lebih per hari itu 1 kali ataupun 2 kali setiap pagi dan sore hari. Dan cara pengurangan airnya itu kita bisa kurangi sekitar 5 cm ataupun 3 cm untuk masing-masing kolam teman-teman ya, dengan bertujuan supaya kotoran atau amonia yang ada di dasar kolam itu terbuang. Karena amonia ini sebenarnya menjadi sarang penyakit ataupun sumber penyakit untuk ikan lele tersebut. Dan baiknya lagi kalau teman-teman itu airnya sudah mulai agak keruh, usahakan kita mengganti separuh ataupun 30% ataupun 70% ya, tergantung kondisi kerusakan air tersebut teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menunggu ikan sakit baru kita tangani atau kita ganti airnya teman-teman ya. Dan yang berikutnya, kita harus wajib memilih ikan sebelum budidaya ikan lele teman-teman ya. Dan ciri-ciri ikan yang baik itu bagaimana bang? Usahakan teman-teman saat ingin membeli bibit, pastikan teman-teman datang secara langsung ke kolam dari si petani tersebut ya teman-teman ya. Dan pastikan ikan tersebut itu dalam kondisi sakit, pastikan ikan tersebut itu dalam kondisi yang sehat teman-teman ya.
yang sehat dan tidak sakit, maksudnya begitu ya teman-teman ya. Dan caranya bagaimana bang untuk pemula itu kita mengetahui ikan tersebut itu sakit atau tidak. Ciri-ciri ikan yang sehat meliputi ikan yang agresif ya, tidak menggantung ataupun tidak bergerombol ataupun tidak naik ke permukaan teman-teman ya. Dan jika si petani itu bilang alasan atau misalnya mempunyai alasan ikan ini baru dikasih pakan dan pada timbul, itu kita bisa tunda, misal kita posisi datangnya pagi, kita sorenya atau besoknya kita datang lagi dan kita tanyakan ikan ini sehat atau tidak. Jadi seperti itu teman ya. Dan kalau memang benar-benar bilang sehat, kita beli dan kita bilang saja kalau ini dalam 1 atau 2 hari ikan ini ada yang sakit atau ada yang mati, ini garansi atau tidak bang. Jadi seperti itu. Dan pemilihan bibit ini sendiri itu sangat penting sekali ya teman ya, dan usahakan teman jangan memilih bibit yang sortiran paling terakhir. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk sortiran terakhir ini ya mungkin untuk awam susah untuk mengetahui ya, apalagi kalau untuk beli bibit di tempat secara langsung ataupun online itu sangat susah sekali. Itu dari kejujuran si petaninya saja teman ya. Dan yang berikutnya untuk pemula ini sangat penting juga yang saya sampaikan adalah bagaimana kita memberikan pakan untuk ikan lele kita ya. Jadi teman-teman harus memahami bagaimana sih cara memberikan pakan untuk ikan lele kita. Jadi kebanyakan dari teman-teman pemula itu beranggapan ikan lele kita jika dikasih pakan yang banyak pertumbuhannya akan cepat. Jadi seperti itu ya. Bahkan ada asumsi orang tua itu ikan lele itu semuanya doyan, jadi kita kasih nasi, kita kasih apa ya, pokoknya doyan semua, kasih daun doyan. Nah, jadi seperti itu hal yang menurut saya adalah pembodohan. Tapi jadi apa ya, untuk orang tua mungkin belum memahami secara pasti ya. Jadi saya akan saya kasih tips buat teman-teman bagaimana cara memberikan pakan yang baik dan benar. Yang pertama, jika teman-teman membeli bibit dengan ukuran 57 ya, usahakan teman-teman memberikan pakan yang sesuai. Misal 57 itu pakan yang sesuainya itu ukur berapa dan mereknya jenis apa. Untuk merek itu bisa relatif ya teman-teman ya, tapi untuk ukuran kita bisa memberikan pakan PF 1000 ataupun min 1 ya. Itu teman-teman bisa catat min 1 atau PF 1000 itu untuk 57 teman-teman ya. Tapi untuk 57 kalau kita kasih PF 1000 itu pun sudah terlalu kebagusan ya, min 1 saja teman ya. Dan untuk cara pemberian pakan, bagaimana bang supaya ikan lele kita aman dan tidak jadi trouble. Jadi seperti ini teman ya. Untuk pemberian pakan itu kita sesuaikan jumlah kapasitas yang ada di kolam teman ya. Misal kita kasih tebar 2000 ekor misal ya, kita sesuaikan saja. Dan cara menyesuaikannya gimana? Kita bibis dari 1 gelas pakan, 1 gelas satu cangkir lah, 1 cangkir pakan itu kita taruh di baskom, kita bibis dengan air, perbandingannya 1:1 teman ya. Kalau tidak tahu istilah bibis adalah pencampuran antara pakan dan air, itu namanya bibis teman ya. Dan usahakan pakan tersebut sudah dalam kondisi yang lunak. Jadi seperti itu teman ya. Dan untuk jangka perendamannya itu sendiri tidak harus lama-lama ya teman ya. Kita cukup perlu waktu sekitar 2 menit sudah cukup ya teman ya. Dan setelah pakan sudah mulai lunak, kita bisa kasihkan pakan ke ikan lele kita. Dan cara pemberian pakannya kita kasihkan secara sedikit demi sedikit ya teman ya. Usahakan jangan sampai kebanyakan. Kasih seperti ini teman ya. Kenapa kita tidak boleh memberikan pakan secara kebanyakan? Karena pakan tersebut itu bisa mengakibatkan penyakit pada ikan lele teman ya. Karena yang tidak dimakan itu bisa timbul jamur dan amonia ya teman ya. Jadi usahakan kita memberikan pakan dengan jumlah yang sesuai ya. Kalau memang sudah mulai sisa 1 atau 2, kita sudah hentikan saja. Dan untuk jam pemberian pakan kita bisa kasihkan pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Kalau tidak bisa malam, kita bisa kasih pagi, siang, sore. Jadi seperti itu teman ya. Dan usahakan dalam pemberian pakan ini sangat penting sekali, jangan sampai kebanyakan ya teman ya. Dan juga jangan sampai kurang. Saya juga pernah menemui petani yang budidaya ikan lele memberikan pakan 1 hari sekali dan dengan jumlah yang sedikit sekali, dan pertumbuhannya itu sangat lambat dan ikannya kecil-kecil teman ya.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman, dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kandil Nusantara, salam jos.